Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvin Nur Hakim Mansur dan teman saya di Apriliahi Hakim akan mempresentasikan makalah yang telah kita buat. Makalahnya judul Peraturan dan Regulasi IT. Langsung ke bab 1 aja, pendahuluan. Di zaman sekarang, kemajuan teknologi informasi berhasil menghadirkan berbagai inovasi yang bisa membantu dan mempermudah dalam hidup manusia, baik aktivitas pribadi maupun bisnis. Meski demikian, perkembangan teknologi yang sangat berkembang ini bisa membawa masalah baru seperti kejahatan cyber, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan data. Regulasi dalam bidang IT menjadi sangat penting untuk memastikan perkembangan teknologi tidak hanya membawa manfaat, tapi juga dapat melindungi dari masalah yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, regulasi yang baik juga memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem teknologi yang berkelanjutan. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, berbagai pihak mulai dari pemerintah, industri, hingga masyarakat dapat bekerja sama untuk menghadapi tantangan era digital dan memanfaatkan peluang yang ada secara optimal. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya di sini ada 4. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan regulasi di sektor IT? Apa tujuan utama pengaturan IT? Bagaimana penerapan regulasi di Indonesia? Apa tantangan dalam implementasi regulasi tersebut? Tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan konsep regulasi dan kebijakan di sektor IT. Mengurangi tujuan utama dari regulasi IT. Menganalisis penerapan regulasi IT di Indonesia. Menjelaskan kendala serta pentingnya penerapan regulasi di era digital. Kemudian bab 2, pembahasan. Definisi regulasi dan kebijakan IT. Regulasi IT merupakan kerangka hukum dan kebijakan yang dirancang untuk mengatur pengguna teknologi informasi. Regulasi ini dapat berupa undang-undang yang mengikat dan panduan teknis untuk memastikan teknologi digunakan dengan aman dan bertanggung jawab. Tujuan pengaturan teknologi informasi. Yang pertama, perlindungan data dan privasi. Perlindungan data dan privasi ini menjadi prioritas utama untuk memastikan keamanan data pribadi pengguna. Setiap organisasi atau platform teknologi harus mematuhi peraturan yang berlaku. Seperti di Indonesia ada UU PDP dan GDPR yang ada di Eropa. Pengguna juga harus berhak mengetahui bagaimana data mereka dikelola, termasuk bisa menghapus data tersebut jika diperlukan. Kebijakan ini penting untuk menghindari pencurian data dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kedua, ada keamanan sistem. Keamanan sistem merupakan fondasi untuk melindungi data dan infrastruktur dari ancaman eksternal maupun internal. Serangan seperti peretasan, ransomware, atau virus dapat merusak kepercayaan pengguna. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti enkripsi data, autentikasi 2 faktor, dan pemantauan keamanan secara real-time harus diterapkan. Yang ketiga, tata kelola yang etis. Pengguna teknologi harus berdasarkan prinsip-prinsip etika yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Hal ini supaya mencegah penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang merugikan, seperti penyebaran kebencian atau manipulasi opini publik. Kepastian yang terakhir itu ada kepastian hukum. Adanya kepastian hukum dalam dunia teknologi memberikan perlindungan yang jelas bagi pengguna maupun penyedia layanan. Hal ini mencakup penyediaan kerangka hukum untuk menangani kasus seperti pencemaran nama baik, penipuan digital, atau pelanggaran privasi.
Kepastian hukum juga mendorong inovasi yang bertanggung jawab karena para pengembang akan lebih berhati-hati untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, regulasi IT di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjadi dasar hukum utama dalam aktivitas digital di Indonesia. UU ini mengatur sebagai hal seperti transaksi elektronik, keamanan data digital, penyediaan informasi elektronik, dan penanganan kejahatan siber seperti pencemaran nama baik, penipuan online, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, memberikan kerangka hukum untuk melindungi data pribadi individu di Indonesia. UU ini mengatur privasi data mereka, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi. Selain itu, UU ini juga menetapkan tanggung jawab pengelola data untuk menjaga kerahasiaan dan mencegah kebocoran data dengan standar keamanan yang ketat. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 pada tata kelola sistem elektronik Indonesia. Ini mengatur standar keamanan, integritas, dan ketersediaan elektronik. PP ini juga mewajibkan penyelenggaraan. Yang keempat, keamanan siber oleh BSSN. Kebijakan keamanan siber yang diimplementasikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara bertujuan untuk mengamankan infrastruktur digital nasional dari ancaman siber. Kebijakan ini juga mencakup pengawasan terhadap sistem strategis nasional, pengembangan strategi pencegahan serangan siber, serta koordinasi lintas lembaga untuk memperkuat ketahanan siber. Selanjutnya, tantangan dan pentingnya penerapan regulasi. Ada tantangan yang pertama, kurangnya literasi digital masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana menggunakan teknologi digital secara aman dan efisien. Hal ini termasuk rendahnya pemahaman tentang cara perlindungan data pribadi, mengenal ancaman siber, dan menerapkan praktik keamanan digital sehari-hari. Yang kedua, kompleksitas ancaman siber. Ancaman siber terus berkembang dengan cepat, baik dari segi teknik maupun intensitas. Teknologi baru seperti Internet of Things dan kecerdasan buatan membawa peluang tetapi juga memperluas potensi vektor serangan. Yang ketiga, ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulasi. Beberapa perusahaan tidak mematuhi regulasi keamanan data dan perlindungan privasi. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sumber daya, ketidaktahuan, atau kurangnya prioritas terhadap regulasi tersebut. Kemudian kepentingan yang pertama, menjamin transaksi digital yang aman. Transaksi digital yang aman sangat penting untuk melindungi data pribadi dan keuangan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital sangat penting untuk mempercepat adopsi teknologi. Yang ketiga, mendukung inovasi teknologi yang bertanggung jawab. Penerapan teknologi baru harus disertai dengan tanggung jawab untuk memitigasi risiko, seperti perlindungan data pengguna dan pencegahan penyalahgunaan. Selanjutnya, bab 3, kesimpulan. Perkembangan teknologi informasi TI telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Namun, perkembangan ini juga memunculkan risiko baru seperti kejahatan siber, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan data. Untuk mengatasi tantangan ini, regulasi dan kebijakan dalam sektor TI menjadi sangat penting. Regulasi TI bertujuan untuk melindungi data pribadi, menjaga keamanan sistem, memastikan tata kelola teknologi yang etis, serta memberikan kepastian hukum. Di Indonesia, regulasi seperti UU ITE, UU PDP, PPPSTE, dan kebijakan keamanan siber yang diinisiasi oleh BSSN telah dirancang untuk menghadapi tantangan di era digital.
Meski demikian, penerapan regulasi ini dihadapkan pada berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, kompleksitas ancaman siber, dan ketidakpatuhan sejumlah perusahaan terhadap regulasi. Penerapan regulasi yang efektif sangat penting untuk memastikan keamanan transaksi digital, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan teknologi, dan mendukung inovasi yang bertanggung jawab. Dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, ekosistem teknologi yang aman, berkelanjutan, dan bermanfaat dapat tercipta, memungkinkan pemanfaatan teknologi secara optimal di era digital. Sekian, dilanjutkan oleh teman saya. Sekian untuk presentasi kami pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kami sampaikan kurang jelas. Saya tutup untuk presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.